Halo Ketua Dewan. Sudah datang. Pemuda berbakat dari seluruh negeri sudah tercantum di daftar, pilihlah. Kerja bagus. Pulang dan dapatkan bonus 10 juta. Ketua, Anda tidak akan memberitahu Nona tentang identitas sebagai ketua grup ginseng? Takut para pria tersebut menolak karena asal-usulnya. Keluarga Jin punya aturan, tidak boleh menunjukkan yang hanya cinta dengan kemewahan tidak bisa jadi menantu keluarga Jin. Saat Ting Ting dewasa dan menikah, kita cari pria yang dapat diandalkan, dan tentu kita akan memberitahu dia. Perhatian, Nona datang. Nona masuk desa. Liuda, tutupi BMW Mu 70 tahun. Erdan, simpan pedangmu bernilai jutaan di dalam. Jangan biarkan di balkon. San Gouzi, kutaruh tas Chanel istri Mu ke ember. Cepat. Kok tiba-tiba pulang, ayah? Pulang. Ayah, cepat ikut aku, ayo. Mau kemana? Cinta sejati sedang datang. Ting Ting, ngajak aku ke Kencan Butaya. Paman Jin, halo. Ternyata kamu. Halo Paman Jin, saya sutradara acara ini. Tenang, saya bantu kamu dapat pasangan. Dulu kamu kasih obat ke putri saya pikir bagaimana kamu kena. Hari ini kamu datang sendiri. Paman Jin, anak muda suka cari tantangan. Soal itu. Bukankah Anda hadir? Dan langsung menghentikannya? Sudahlah, jangan ungkit yang dulu. Bukan saya bahas ini. Bagaimanapun, kamu pikir bisa memaksa aku setuju kamu dengan putriku? Tidak mungkin. Anda salah paham, kerjasama dengan Ting Ting ini murni kebetulan. Anak ini tidak berbudi baik, acara ini tidak ada masalah kan? Pak Jin, Anda salah paham. Saya orang jujur. Lagi pula, acara ini diimpor oleh pimpinan kita. Pasti akurat dan benar. Tak mau pergi. Ayah, cepat mulai, belakang Pak. Cepat pergi, silakan bersiap. Selamat datang di acara Cinta Sejati. Kami mengundang 4 peserta pria berikutnya. Lihat itu. Yang lain memakai merek, sedangkan yang nomor 4 malah pakai kaos kumuh. Acara kita semakin tidak pilih-pilih, ya. Katanya baju baru buat bapakku? Kenapa gak diganti? Maaf, terlalu sibuk, jadi lupa. Tapi tenang, aku pasti akan buat Om menemukan pasangan. Tapi, kalau bisa dipilih, pasti cinta sejati. Pergi ke belakang. Oke. Sibuk. Kamu sibuk duluan. Kim Dava, lihat bagaimana aku akan mengakalimu. Kalian semua, bebas tekan nomor 4 itu, buat efek acara maksimal. Silahkan bicara sesuka hati, buat suasana hangat. Sampah apapun berani datang cari pasangan. Berdiri di samping pria seperti ini, aku merasa malu. Orang besar ini bisa turun gak? Efek acara sekarang. Pegani Samuel. Jangan sampai teman-teman cewekku melihat ini. Profit. Aku mengejarnya bertahun-tahun gak berhasil, tapi dia malah ikut acara kencan yang aku biayai. Ini kesempatanku. Berkat dukungan Bro Eva. Aku jadi bos. Sekarang aku mau jadi peserta cewek buat balas budi. Bro Eva Ratu. Pria yang disukai oleh Jiang. Tidak ada yang boleh ribut dengan saya. Sekarang sambut peserta pria memperkenalkan pekerjaan, tempat tinggal, dan kondisi pendapatan. Halo, saya Jiang Qiang, desainer arsitektur di Ginseng Garden. Mulai dari 500.000. Ginseng Garden ini, komunitas kelas atas, menjual unit nomor 4 pun belum tentu bisa membelinya. Ginseng Garden. Proyek yang dikembangkan tahun lalu. Peserta pria berkualitas tinggi, selanjutnya peserta pria nomor 2. Halo semua, saya Lin Kuo. Seorang kontraktor, rumahnya di Villa Mandiri, baru saja dapat pekerjaan dari Ginseng Construction, keuntungannya lumayan besar. Ginseng Construction, perusahaan bangunan kaya, pasti banyak uang. Peserta pria ini hebat sekali, yang berikutnya pasti lebih hebat. Kamu doakan saja yang nomor 4 jangan ada kejutan besar. Baik, berikutnya. Saya Chen Hao. Dari Ginseng Construction. Manajer proyek. Tinggal di perumahan Ginseng, gaji tahunan. 10 juta. Keren ya. Ternyata manajer proyek Ginseng Group memiliki posisi yang besar ya. Jin Davan. Mereka semua adalah tamu khusus dari keluarga Jin. Nikmati saja.
Sutradara, berikan close-up pada Jin Davan. Kenapa tertawa? Tidak apa-apa, ini agak aneh. Apa yang aneh? Coba ceritakan. Anda adalah manajer proyek Jinsheng. Gaji tahunan Anda 10 juta. Kenapa tidak tahu ini? Kamu lelaki besar, jangan bicara sembarangan. Penyakit delusia. Berlagak seperti bos Jinsheng. Bilang saya punya niat buruk. Kamu juga sama saja. Orang tua yang suka berhayal. Sepertinya tamu pria nomor 4 sudah tidak sabar untuk memperkenalkan dirinya. Halo semua, saya Jin Dava. Jin Dava. Nama kampungan, terlalu menginginkan uang, ya? Namamu lebih kampungan daripada dirimu sendiri, PAK. Berapa gaji tahunanmu? Gaji tahunan? Saya tidak punya gaji tahunan, karena tidak menghitungnya. Belum menghitungnya? Perlu dihitung, dari penampilanmu sudah terlihat. Jin Dava. Kamu bisa dapat 4 lauk setahun? Ini benar-benar nomor yang menarik. Bahan untuk bercanda, menghibur. Betul kan? Lucu sekali. Jin Dava, kamu mau ngakak kan? Aku tambah serunya. Jangan ragu lagi, semua. Beri Jin Dava tantangan yang berat. Jin Dava. Kamu jaga rumah, janji bakal Casey makan kakap. Nomor 4, kasih tahu sesuatu. Kalau enggak, kamu mau ke rumahnya, membersihkan toilet 1 bulan. Uangnya setahun kerja kamu. Bisa ngobrol normal di acara ini. Terimakazi Kepadapak Kimyang Memperkenal Kandiri. Kita Lanju Sezi Pilian Pezerta Wanita. Mari kita Panjil Pezerta Wanita di Belakang Panggung. Silakan pilih peserta pria. Aku pilih nomor 2. Aku pilih nomor 1. Aku pilih nomor 3. Orang-orang ini kalah dibandingkan dengan sahabatku. Nomor 4, ya, nggak ada yang milih kamu. Kenapa nggak pergi aja? Kamu benar-benar tahan, ya? Mungkin dia nggak sadar diri. Sesuai aturan, kandidat pria yang tidak terpilih bisa berbicara lagi untuk mendapatkan pilihan kandidat wanita. Silakan berbicara, nomor 4. Dia miskin banget, kasih kesempatan juga percuma. Tenang saja, aku juga nggak Camus. Begini saja. Siapa yang memilih Jin Dava, aku akan memberikannya 1 juta. Transfer segera. Saya bersedia. Tidak perlu, aku bukan panti asuhan. Masih pura-pura. Apa kau bicarakan, si brengsek? Lihat dirimu, bukan Direktur Chen. Siapa yang memilihmu? Jin Dava. Pak Chen sudah keluarkan 1 juta buat bantu kamu itu, tandanya dia menghargai kamu, jangan sok di sini. 1 juta itu tidak perlu ambil sendiri. Orang lain akan antar ke saya. Ayah saya ikut program di dalam, saya malah jadi tamu di luar. Nggak tahu apa yang terjadi di dalam, bikin saya khawatir. Jin Dava. Pak Chen qui lui arcan ses jutabu à Bantu Camus, et tout en da diamant gargué Camus Jangan sok di sini. Orang lain akan antar ke saya. Benar-benar keterlaluan. Xielang memang punya niat buruk. Tidak bisa, aku harus bawa ayahku pergi. Orang-orang ini benar-benar berani mengganggu Geku di acaraku. Apa maksudmu, GMU? Geku adalah milikku. Berdua keterlaluan. Orang yang paling gesukai adalah aku. Aku akan ke acara sekarang untuk bersalaman dengan Ge. Wanita, aku pergi dulu. 1 juta tidak perlu diambil, orang lain akan memberikannya. Kamu membual. Hai orang desa, siapa yang akan memberimu uang? Lebih seperti mereka minta balas dendam, hahaha. Aku tahu Xielang adalah anak yang jahat, aku benar-benar harus memenjarakannya. Beri bahan bakar ke dalam api, buat dia kehilangan kesabaran dan mempermalukan dirinya. Sekarang untuk segmen tersembunyi, dengan deposit 10 juta, Anda dapat membuka acara khusus Heartbeat. Mengapa kalian menatapku? Aturan tersembunyi menyatakan tamu pria tidak dipilih wanita harus berpartisipasi. Tidak ikut, tidak punya uang. Sekalipun Anda tidak punya uang, Anda tetap perlu. Apa Xielang mengajarimu bicara begitu? Kalau aku tidak mempermalukan putriku, apakah aku punya waktu dengan kalian? Hentikan dia, jangan biarkan pergi. Rating sudah rekor, tambah semangat.
Bonusnya digandakan. Peserta nomor 4, acara normal, harus ikuti aturan jika ikut. Punya semangat kontrak. Kalau keluar mendadak, siapa ganti rugi kerugian acara ini? Sudat en datang kontrak, Keluarakan kena dan dalima pulujuta. Zaya zarankan kaya Semenjak kontrak, acara ini bisa saya hentikan dengan satu kata. Masih mau laporkan kita, kamu kelewatan, ayah. Ayah, saya tidak tahu akan seperti ini. Perjanjian itu saya yang tanda tangani, tidak ada hubungannya dengan ayah. Nah, ada hal ayah tidak sembunyikan darimu. Apa? Ayah tidak kekurangan sahabat dekat. Nanti pulang ayah jelaskan padamu. Kalau kamu tidak siap main, sudah saja, jangan mulai bicara ngawur. Orang tua bilang dia bisa keluarkan 1 juta, dan sekarang bilang punya sahabat dekat. Omong kosong apa itu muncul bersama orang seperti ini? Di panggung sama seperti ini sungguh memalukan. Jin Dafar. Jin Tinting. Apa maksud kalian? Tahukah kalian insiden tayangan ini? Siapa yang menyebabkan insiden tayangan? Ayahku berpartisipasi wajar, membiarkan mereka Jangan mengelak tanggung jawab. Mau pergi? Bayar aja denda pelanggaran kontraknya. Kami tidak akan bayar. Ini kesalahan kalian. Kenapa harus bayar? Ayah, parah kita hadapi di Ting, kamu sudah dewa. Ayah, sudah cukup. Mau gugat apa kalau tidak mampu bayar? Begini saja, saya ini orang baik. Bayar 500 juta saja. Sutradara, 500 juta pun tidak bisa bayar. Mais les billes Bican Mereka. Bisakah menyebutkan 50.000? Jin Ting, kamu sangat cantik. Keluar untuk Jual seharga 500.000 untuk menutupi kerugian. pergi sekarang. Kau mencoba menghentikan kami? Tunggu sebentar. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Boleh menindasku, tapi menghina putriku akan dipukuli habis-habisan. Hila. Minta maaf pada putriku, minta maaf untuk apa ambil gambar. Jin Dava. Berani kamu memukul orang tim kami. Aku kasih tahu kamu selesai. Jalankan sesuai kontrak, ganti rugi 50 juta. 50 juta? Hanya 50 juta tidak bisa keluarkan. Ayah, apa kamu bilang, sayang? Tidak apa-apa. Pulang dan aku akan memberitahumu. Tapi itu 50 juta. Jin Dava, orang kampung sepertimu bisa mengumpulkan 50 juta. Orang kampung suka bermimpi di Siambolong. Tahu. Bicara tentang 50 juta kacang. Hahaha. Jika aku bisa mengumpulkan 50 juta, kalian, dan kalian semua, harus minta maaf padaku dan putriku. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Tidak masalah. Bisa kompensasi, apapun dinegosiasikan. Acara ini dari Suna. Aku akan kirim uang padanya. Kita lihat apa dia berani menerimanya. Mereka tahu nama manajer umum kami, Su. Berhenti bicara omong kosong dan bayar. Bagus, kehilangan uang. Hei, transfer 50 juta ke rekening putri saya sekarang. Anda hanya punya waktu 1 menit. Transfer 50 juta ke rekening putri. Dana tiba dalam 1. Ya ampun, aktingmu sungguh bagus. Kita tunggu 1 menit saja. Gayanya kayak beneran bisa keluarin 50 juta. Ngimpi, kalau dia bisa keluarin 50 juta, matahari keluar dari barat. Tamu nomor 1 bicara tentang uang palsu. Jin Dava, barbar. Bicara tanpa pikir, nanti selesai. Aku urus masa lalu dan masukkan kamu ke penjara. Jangan banyak bicara, bayar kerusakan. Betul, jika tidak bisa bayar, lihat siapa masuk penjara. Bersaing hukum tim acara, ingin masukkan orang ke penjara. Kamu cari masalah? Lihat, gayanya seperti orang terkaya sedunia. Kalau dia orang terkaya di dunia, aku mau lahirin banyak anak buat dia. Sayangnya, dia nggak, cuma bisa pura-pura. Pak, aku salah. Seharusnya aku nggak bawa bapak ke kencan but. Sekarang dari mana dapat 50 juta? Ke rekening 50 juta. Apa? 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 Benar. Benar-benar masuk 50 juta. Tidak mungkin. Tunjukkan. Tidak akan kuberikan. Ayah, benarkah ini? Aku tidak bermimpi kan? Tidak. Aku tahu. Pasti sudah disiapkan sebelumnya. Efek suara ponsel, screenshot transfer ban, HM, masih mau menipuku. Kaget sekali aku. Beraktingnya terlalu mirip. Kamu boh. Ini semua jelas nyata. Jangan omong kosong. Kalau kaya, kirim uang ke tim acara.
Bahkan jika saya kirim uang, beranikah dia, Suna, menerimanya? Ayah kenal bos kami, dia sangat dingin. Bibi Su sebenarnya sangat lembut dan perhatian dalam kehidupan. Tapi kalau bicara, dia ada aksen yang aneh. Rasanya tidak enak. Ayah, Kamu nggak bohong kan? Kenapa aku harus bohong padamu? Nggak kok. Hebat banget aktingnya. Kasih kamu Oscar deh. Jindava, punya anak perempuan sepertimu saja sudah ajaib. Di dunia ini nggak ada yang bakal suka sama orang barbar dan suka pamer sepertimu. Ya ampun, penuh kekurangan. Masih bilang kenal Pak Su. Makanya, sekali lihat aja aku tahu dia orang baik. Kalau dia kasih aku 50 juta, aku nggak bakal sama dia. Sutradara, ayah dan anak ini mau kabur. Punya 50 juta, langsung bayar aja. Benar sekali. Jindava, jangan salahkan aku kalau aku jahat. Aku suruh kamu telepon Shuna. Masih berpura-pura ya? Aku kasih tahu, kalau kalian gak bayar, aku bakal masukkan kamu dan anakmu ke dalam. Ayo, bawa mereka berdua pergi. Siapa berani ganggu FA ke saya? Pak Su dan Ratu Keuangan, Bu Jiang. Dan ada Tuan Ming, orang terkaya di Qingcheng. Halo Pak Su. Pak Su, benar-benar tak terduga masalah kecil ini sampai mengganggu Anda. Tapi tenang, kalau mereka tak bayar, mereka akan dipenjara seumur hidup. Orang jahat. Tangan FAG dipegang dua wanita. Hei Pak Su, Anda salah orang. Dia orang biasa. Mana Dia kan idola Anda, Pak Su. Saya bilang pada kalian. Tuan Shou. Tuan Jin Dafang adalah pria saya, Suna. Dia adalah orang paling terhormat di dunia ini. Apa? Dia adalah orang paling terhormat di dunia ini. Apa? Kenapa bertiga datang? Ayah, Mereka siapa? Oh, aku perkenalkan, ini Bibi Jiangmu. Ini Bibi Sangmu. Ini Ibu Suna. Pak FA, kenapa mengakhiri perkenalan? Benar-benar memperkenalkan mereka? Aku tidak peduli. Hari ini, kamu harus menggandengku. Apa yang terjadi? 3 wanita bisnis ini ternyata tertarik pada orang kampungan ini? Tidak, ini tidak benar. Pak FA, sebelumnya, aku bilang mau ajak kamu makan di Yungkwe. Kamu bilang tidak ada waktu. Jadi, kenapa kamu diam-diam datang hari ini? Aku berinvestasi dalam acara kencan. Yunke. Di sana, makanan setara penghasilanku sebulan. Apa latar belakangnya sebenarnya? Para wanita ini tampak muda dan cantik. Tapi, mereka punya pesona dewasa seperti aku? Tidak. Aku tak peduli, hari ini aku harus ikut acara. Kamu harus ikut denganku hari ini. Pikirkanlah tentang hal itu. Dia mengenal manajer umum Su. Terlebih lagi, ia dapat membuat ratu keuangan dan wanita terkaya jatuh. Mungkinkah dia orang hebat? Mustahil. Jika dia memiliki kekuatan dan pengaruh putrinya. Bagaimana aku bisa melakukan pekerjaan serabutan? Oh, begitu. Kamu pasti seorang gigolo. Ternyata dia cuma pelacur. Di usianya, dia nggak tahu malu. Diam. Kalian ini apa? Menyebar rumor tentang identitas FAG. Pak Su, saya adalah sutradara acara ini, Xielang. Kita pernah makan bersama. Kau ini apa sih? Kau ini apa sih? Pak Su, bukankah ini hanya memberi pelajaran pada orang yang pura-pura kaya? Orang yang tak punya uang tapi berpura-pura. Kau hanya sekelas orang yang membawa sepatu untukku. Apa hakmu memberi pelajaran pada orang? Ah, Suna, dari mana kau menemui orang-orang ini? Berani-beraninya mengganggu FAG kami. Kupikir mereka bosan hidup. ah, Orang ini gak lihat, apa urusannya sama saya. Gimana? Allô, Pak Chou. Buang orang yang tidak tahu diri ini keluar. bukan, Berani ikut membuli FAG. Sebagai sutradara, karir kamu sudah selesai. bukan, Pak Su, saya salah, saya tidak tahu dia orang Anda, beri saya kesempatan, tolong, Anda orang besar yang pemaaf, saya benar-benar salah. Kamu pikir gimana? Dia baru saja bawa orang ganggu kamu. Nana kasih pelajaran, oke? Sudahlah, terserah. Aku tidak peduli. Fak, kamu terlalu baik hati.
Tapi aku harus kasih kamu pelajaran. Dengar baik-baik. Mulai sekarang aku blokir total Xielang. Siapa yang bekerja sama dengan Xielang nanti, berarti melawan Suna. Apa? Jindafa, kamu sangat baik hati, mengandalkan wanita bertengkar atas namamu. Malu buat kita pria. Xielang, apa yang kamu katakan? Kamu tuli, ayahmu orang baik, tapi kamu tidak lebih baik. Kamu sudah bertindak. HMPH, yang satu baik, satu lagi bajingan. Seperti ayah dan anak, memang ditakdirkan begitu. Anda, apa katamu? Berani memukulku? Diam. Masih berani sombongnya? Kalian berdua, buat dia menghilang dalam 3 detik, atau karir kalian akan tamat. Hei, Jindafu, Jin Tingting. Kalian tunggu saja. Bagaimana kerjanya Nana, FAG? Diamlah. Sudah lama di dekat FAG. Sekarang giliran saya, kan? Hei berhenti. Kalian barusan juga ikut Xielang menggertak FAG, kan? Kamu cuma investor acara, tapi saya adalah manajer proyek Jinsheng International. Kamu tidak bisa mengancam saya. Benar, saya adalah desainer utama undangan Jinsheng Arsitekture. Jika kamu Berarti melawan Jinsheng. Lalu ancamanku bagaimana? Juga aku. Pak, Bagaimana kau? banyak wanita cantik, aura setinggi 2,8 meter. Han Mei, hanya indah dan juga sarkastik. Hanya indah dan juga sarkastik. Ayah kebetulan kenal. Bapak Jiang, Bapak Sang, kita orang Jinsheng. Kau sekarang membela Jindafa, kalian melawan Jinsheng. Tidak perlu khawatirkan. Ingin mempertahankan pekerjaan. Kalian harus minta maaf. Maaf Bang Jin, kami terlalu banyak bicara. Maaf Bang Jin, kami yang salah. Perdi. Ayah, maaf. Aku tidak membiarkanmu ikut acara cari jodoh ini. Akhirnya kamu jadi menderita. Tidak apa-apa, Nak. Aku pikir mengalami hal ini adalah baik untukmu. Kamu melihat betapa berbahayanya dunia ini. Aku akan lebih kuat di masa depan. Agar kita berdua tidak lagi mengalami kesulitan. Lily, Mingyu. Nana, hari ini merepotkan kalian. Aduh. Hal sepele begini. Tidak perlu sungkan. Bertemu FAG, kita rela melakukan apapun. Bro, malam ini ikut aku pulang ya. Nggak bisa. Malam ini kamu harus ikut aku pulang. Aku udah suruh Yun Kuei siapin makan. Apa hebatnya Yun Kuei? Aku masakin kamu. Yun Kuei itu luar biasa. Malam ini ikut aku. Kalau nggak ikut aku, Ikut aku, udah ku bilang. Malam ini temenin anakku, nggak kemana-mana. Oh iya, kenapa kalian datang barengan hari ini? Tentu saja datang untuk kencan buta dengan KFA. KFA mau pilih siapa? Wah. Ieria. Ini si Dava. Apa keberuntungan surgawi ini, sampai ada 3 wanita besar yang berebut ingin dia. Kalau mereka mau lihat aku sebentar, aku juga mau ya, aku juga. kalau dia nggak pilih, kamu yang pilih. Aku. Pilih apa? Siapa lebih cocok jadi ibu tirimu? Ah, Bukan kamu. Kenapa kamu? Sih, aku bilang kamu dan ayahmu ini kok lama sekali ya. Sudahlah, lebih baik ayah yang pilih. Bagaimana kalau begini? Aku pulang dengan anakku untuk istirahat. Kalian pulang dan dengarkan, nanti aku diskusi dengan anakku. Bagaimana? Pulang dan tunggu kabar dari kami. tidak bisa, harus pilih sekarang. Ya, kamu harus pilih sekarang. Kalian berdua. Benar-benar tidak pika. Profit. Aku sangat mengerti kamu, begitu juga kamu. Pergi dengan Ting-Ting, kalian berdua pulang, baik-baik bicarakan. Tenang saja, tidak terburu-buru. Bukan begitu. Aku juga tidak terburu-buru. Bro FA, aku juga mengerti kamu. Benar, kan? Saya balik dulu tanya sama anak saya. NAK, kita pulang ya. Baiklah, Ting-Ting. Dadah. Ayo pergi yuk. Sampai jumpa, sampai jumpa.
Aduh. Akhirnya mereka pergi juga. Ayah, aku mau tanya sesuatu. Ada APA. 3 tante hari ini, salah satu saja bisa gemparkan industri. Ini bukan sekedar kenalan biasa seperti yang kamu bilang. Menyembunyikan sesuatu dariku? Mana mungkin aku bohong sama kamu. Kita benar-benar kebetulan kenalan sama mereka, dan mereka memang sekalian lewat. Jangan ngeles. Aku sudah tahu, Kamu sudah tahu. belum cukup jelas? Ayah, kenapa sih harus begitu? Kau harus masuk ke bidang itu. Aku kerjanya apa ya? Pak, aku minta tolong, jangan jualan lagi, ya. Sekarang aku sudah kerja, bisa dapat uang, aku yang urus kamu. Semua gara-gara Shielang bikin gosip. Sekarang beneran, bikin Ting-Ting pikir aku jual diri. Pak, aku minta tolong, jangan jualan lagi, ya. Sekarang aku sudah kerja, bisa dapat uang, aku yang urus kamu. Semua gara-gara Shielang bikin gosip. Sekarang beneran, bikin Ting-Ting pikir aku jual diri. Acaranya batal. Tapi akan bekerja keras agar kamu hidup lebih baik. Aku sekarang akan kirim CV, cari kerja. Aduh. Anakku sudah besar. Tapi sepertinya hari ini memang karena aku kurang pikir, bikin dia merasa kecewa. Kehilangan pekerjaan. Sepertinya sudah saatnya Ting-Ting masuk ke perusahaan untuk belajar. Kalau semua berjalan lancar, aku dan Ting-Ting bisa jujur satu sama lain. Aku adalah pemimpin keluarga Kim. Saya Chen Hao, manajer proyek Golden Prosperity Construction. Tinggal di kawasan Villa Golden Prosperity. Gaji tahunan, 10 juta, 10 juta. Seorang manajer proyek, 1 tahun 10 juta. Serangga di bawah naungan kelompok. Sudah membuat seluruh perusahaan terisolasi, ya. Tepat sekali, Ting-Ting masuk untuk mematahkan angin jahat mereka. Masuklah. Beritahu Departemen SDM, Ting-Ting ambil alih sebagai Direktur Proyek Golden Prosperity International. Kesempatan bagus meningkatkan kemampuannya. Ya, Namun, Ketua Jin, apakah putri sulung ini masuk kerja dengan cara yang mencolok atau diam-diam? Chen Hao sangat arogan dan mendominasi. Dia mungkin menargetkan Ting-Ting. Orientasi profil tinggi. Baiklah, sekarang saya akan menyiapkan pesta penerimaan untuk Anda, Nona. Chen Hao sangat arogan dan mendominasi. Dia mungkin menargetkan Ting-Ting. Orientasi profil tinggi. Baiklah, sekarang saya akan menyiapkan pesta penerimaan untuk Anda, Nona. Direktur stasiun. Bisakah Anda memohon kepada Tuan Su untuk saya? Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini, manajer stasiun. Tidak ingin membantumu. Bos Su sudah. Larangan industrimu. Kalau paksa kamu kembali, posisi sulit dipertahankan. Ketua, Orang terkutuk. Kakak sepupu. Kenapa kamu datang ke sini? Kakak sepupu. Waktu kamu masuk ke Jinsheng International, aku cukup banyak bantu, kan? Sekarang aku menganggur. Kamu harus bantu aku, dong. Bukan saya tidak mau bantu. Saya cuma manajer proyek. Mana punya kemampuan sebesar itu, bro? Jangan bohongi saya. Itu Jinda Sheng, meskipun hebat. Dia bisa campur tangan urusan Jinsheng International? Kenapa tidak bisa? Jangan salah paham. Orang itu tentu tidak punya keahlian. Tapi 3 wanita kemarin, kamu lupa ya? Kamu maksud orang itu? Miliarder misterius dunia. Bagaimana ketiga wanita itu berhasil mencapai posisi mereka saat ini? Semua ini berkat promosi orang terkaya itu. Bahkan Jinsheng hanyalah puncak gunung es dari pengaruhnya. Apa?
Jadi, bro, siapa yang berani menentang mereka? Saya tidak peduli. Jika kau tidak membawaku ke Jinsheng, saya akan menuduh Anda menggelapkan dana publik. Mengungkap pelaporan palsu proyek. Jika mendapat gaji tahunan 10.000 yuan, sudah puas makan nasi penjara. Kamu. Lupakan, kebetulan perusahaan akan kedatangan pimpinan baru. Aku cari cara memasukkanmu ke departemen proyek. Akan ada pimpinan baru datang. Kemungkinan besar adalah orang dalam dari atas. Pasti tidak punya kemampuan. Akan ada pimpinan baru datang. Kemungkinan besar adalah orang dalam dari atas. Pasti tidak punya kemampuan. Dengar-dengar besok ada pesta orientasi, kebetulan bisa memperkenalkan diri. Siapa tahu bisa dapat beberapa proyek bagus. Memang sepupu punya cara ya. Kalau begitu, saya tunggu telepon dari sepupu. Saya permisi dulu. Papa, Jinsheng International mengadakan pesta orientasi, ingin mengumumkan bos baru secara besar-besaran. Pak FA biasanya rendah hati. Kenapa membiarkan perusahaan mengadakan pesta besar? Pak FA mengadakan acara sebesar ini. Pasti mau mengungkapkan identitasnya. Dia sudah mengelola Jinsheng bertahun-tahun dari belakang layar. Kelihatannya akhirnya dia mau tampil ke depan. Pak FA kembali ke dunia bisnis. Pasti akan sangat meriah saat itu. Aku khawatir akan ada lebih banyak wanita yang bersaing denganku untuk mendapatkan kasih sayang Chow Yun Fat. Aku akan berangkat sekarang untuk memanfaatkan kesempatan itu. Ayah, mengapa kau membawaku ke sini secara misterius? Ayah ingin memberimu kejutan, bukan? Oh ayah, sedang bekerja, tidak punya waktu bercanda denganmu. Putri, DLL. Lihat. Ayah, ini pesta penerimaan seseorang? Mengapa kita bersembunyi di dekat pintu? Jika terlihat, petugas keamanan akan menangkap kita. Mereka diusir. Bukan, dengar aku dulu. Bukan cuma orang tua desa yang masih jual diri buat cari uang, bawa anak ke sini makan minum gratis, mungkin diabaikan karena umur. Fisiknya gak kuat, jadi dibuangkan. Xielang, tutup mulut kamu. Kami mau datang ya datang. Gak ada hubungannya sama kalian. Tahu tempat ini gak? Ini Gold International, pesta khusus menyambut bos baru. Kalian mau masuk ke dalam? Belum pantas. Bagaimana kalau begitu, Ting Ting? Kalau kamu bisa menemaniku malam ini dan menjagaku baik-baik, mungkin aku bisa mengajakmu masuk untuk melihat-lihat. Kamu sedang bermimpi. Jangan coba-coba. Saya sekarang manajer proyek di Jinsheng International. Bagaimana orang seperti Anda bisa masuk ke Jinsheng International? Dasar anak desa, beraninya kau bicara seperti itu padaku? Begini saja, sepupuku adalah manajer Jinsheng International. Dia menggerakkan jarinya dengan santai. Kami bisa menghancurkan kalian semua. Bebek tua yang tak tahu Jadi kamu mau ke Jinsheng International nyari cewek kaya, berlutut dan jilat sepatuku sampai bersih. Bisa aku kenalkan kamu dengan wanita tua. Kamu bertindak terlalu jauh. Aku cuma menggertak kalian berdua. Kenapa? Mau apa? Dua orang desa, pergi saja dari sini. Kamu tidak takut kalau bos Jinsheng International tahu? Seorang yang mengandalkan wanita kaya, tidak layak bos kita perhatikan. Bos kami sangat sibuk. Mana sempat urus hal sepele begini? Ting Ting, kita pergi. Parenti. Siapa yang bilang kalian boleh pergi? Ayah, lebih baik kita pergi daripada berurusan dengan badut ini. Saya hampir ingin makan malam saya. Sayang, kita pasti menang hari ini. Pesta ini tanpa kamu nggak jalan. Omong kosong. Kamu pikir nikahin orang kaya bikin katak jadi pangeran? Coba deh lihat diri sendiri, kelihatan banget miskinnya. Bau kemiskinan. Jangan cemari pestanya. Pergi. Berhenti. Nggak ngerti bahasa manusia? Lihat nih, undangan. Kalian berdua nggak punya undangan, jadi minggat deh. Ayah, kita memang tidak punya undangan. Ayo pergi saja.
Jangan khawatir. Pesta ini kita paling tidak butuh undangan. Mimpi di siang bolong ya. Kalian berdua. Tidak perlu undangan. Dua tikus selokan ini tidak layak membawakan sepatu untuk bos kami. Tapi, ya, Ting Ting, kalau malam ini kamu mau menemani saya. Aku bisa bawa kamu masuk dan lihat dunia. Kalau berani main-main putriku lagi, coba. Jin Dava, ini pesta ginseng internasional, berani sentuh aku? Gimana pun ginseng internasional, bahkan di grup ginseng, aku nggak izinkan siapapun menghina putriku. Ayah, ayo kita pergi. Jangan buru-buru. Hari ini pesta perayaan bos baru. Walaupun kita nggak urus mereka. Boss baru pasti jejak lihat mereka. Pasti bakal urus mereka. Nanti kita tambahin cerita yang lebay. Gak takut bikin mereka mati. Pesta sambutan ginseng internasional aja mewah, apalagi ginseng group pasti lebih mewah. Benar-benar norak. Nggak pernah lihat dunia. Nak, ambil aja makanan apa yang kamu mau. Ayah nggak punya undangan. Kalau ketahuan, bisa diusir keluar. Jangan khawatir, makan aja. Saya lihat siapa yang berani usir kami. Ayo coba makan satu. Ini semua kue terbaik yang disiapkan sesuai selera bos baru. Kamu makan satu gigitan, jual pun gak bisa bayar. Sayang, jangan khawatir. Pesta ini memang khusus untukmu, dirancang dengan hati-hati. Disiapkan untuk dia. Benar-benar lucu. Apa kamu gila, bermimpi di siang bolong? Si kampungan ini, sudah terbiasa makan di desa. Benar-benar berpikir bisa makan di sini dengan 200.000 rupiah? Ayah, bagaimana kalau kita pergi? Benar banget. Takut? Cepat pergi saja. Pergi kami tidak bisa pergi, kamulah yang harus pergi. Apa yang kamu katakan? Para tamu terhormat, selamat datang ke pesta perayaan pelantikan manajer umum baru di Ginseng International. Sebelum manajer umum kita memulai, silakan makan dan minum sepuasnya. Orang tua, beruntunglah kamu nanti bos baru datang, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa melompat lagi. Ayah, kita pergi sekarang? Tidak perlu pergi anakku. Ayah punya kejutan buatmu. Kejutan? Kejutan apa? Tunggu saja. Kalian bilang pesta kali ini luar biasa. Ada manajer umum baru. Siapa sebenarnya dia? Begitu mencolok, pasti ada hubungan dengan petinggi. Kalian pasti belum tahu ini. Saya Dangga. Manajer umum yang baru. Adalah putri orang terkaya, jika dia kenal kita. Kita bisa menghemat 50 tahun perjuangan. Bukan hanya 50 tahun. Hidup ini, kehidupan berikutnya, dan kehidupan selanjutnya, tidak perlu khawatir lagi. Kamu ketawa APA? Tentu saja aku ketawa, ada orang yang tidak tahu dirinya. Aku sudah kasih muka ya, Satpam. Buang dua pengemis yang suka makan gratis ini keluar. Saya ingin melihat siapa yang berani. Ngapain bengong? Dua orang tak berguna ini, dua orang ini tidak punya identitas, orang kampungan. Cepat tangkap dan buang mereka keluar. Ayah, hati-hati. Masih berapa lama sampai? Dalam perjalanan ke Pak Jiang, segera sampai. Sudah sampai di sini, kok masih jauh? Tidak boleh kalah dari dua wanita itu. Kenapa macet begini? Halo, Pak Su, ada kontrak yang perlu ditandatangani. kontrak apa itu? Harus ditandatangani sekarang? Saya mau ketemu dengan FAG. Kalau harus sekarang, saya tidak tanda tangan.
Membuang-buang waktu saya. Ayah, hati-hati. Mereka lebih banyak darimu. Jangan melawan mereka langsung, atau akan terluka. Jangan khawatir. Jika kau berani menyakitiku, kau tidak akan pernah memiliki kehidupan yang baik. Bahkan menghadapi kematian yang pasti, mereka masih berani keras kepala. Cepat, tahan mereka berdua. Orang tua itu hampir mati, tapi dia masih berani membantah. Cepat, tahan mereka berdua. Berani menyentuhku. Memotong rute pelarianmu sendiri, tahu itu? Ya ampun, aku takut sekali. Aku tak tahu bagaimana mungkin orang malang sepertimu bisa membunuh kami. Membawa pergi. Sebentar, kalau dibawa pergi begitu, terlalu murah buat dia. Hajar saja dulu biar lega. Berani ya, orang yang bisa pukul anak buahku belum lahir sekarang. Wah, kamu hebat sekali bohongnya. Yang tidak tahu, pasti menyangka kamu direktur Jinsheng International. Tapi aslinya, kamu cuma orang miskin. Xilang, kamu mau ngapain? Beranti. Kalian lagi ngapain ke bos kami? Apa? Boss. Ja, boss. Tidak mungkin. Bos baru yang kabarnya anak orang terkaya, bagaimana mungkin jadi orang tua ini? Yang saya maksud. Bukandia, Yang Seyamak Sud Adala Orang ini. Orang ini adalah Manajer baru kita. saya. Dengar-dengar, konglomerat besar menjaga putrinya dengan baik. Tak satu media pun yang bisa memotretnya. Apa benar dia? Mana mungkin? Buka matamu lebar-lebar. Lihat jelas-jelas. Orang ini paling-paling cuma punya 100 ribuan. Apa dia bisa jadi bos baru? Atau putri konglomerat? Betul juga. Kalau dia benar putri konglomerat, saya makan kursi ini. Kalau dia bosnya. Saya malah ayahnya. Yang saya bilang itu benar. Saya punya fotonya bos baru. Ini adalah foto yang diberikan langsung oleh asisten utama grup Jinsheng, asisten Lee. Ayah. Ini memang foto saya. Tentu saja ini adalah foto anak perempuan saya. Foto ini diberikan oleh asisten Lee. Berarti tidak salah lagi. Asisten Lee selalu mewakili orang kaya di permukaan, mengurus berbagai hubungan untuk grup Jinsheng. Seperti Tangan Kanan Orang Kaya. Ini benar-benar Jin Ting Ting. Ini benar-benar Jin Ting Ting. Putrinya yang miskin. Bagaimana bisa? Dia anak perempuan orang terkaya. Karena dia bos yang baru, maka ayahnya tentu adalah bos besar di balik grup Jinsheng, orang terkaya. Kamu bilang dia. Bos Grup Jinsheng. Mustahil, sama sekali tidak mungkin. Seorang pria yang naik melalui koneksi, bagaimana bisa jadi orang terkaya? Tapi bagaimana dengan foto ini? Ini diberikan langsung oleh asisten Lee, tidak mungkin salah. Benar, orang terkaya selalu sangat rendah hati, tidak ada yang pernah melihatnya. Cara berpakaian seperti itu, bagaimana bisa jadi orang terkaya? Foto. Foto bisa diedit, aku juga bisa bilang kalau aku orang terkaya. Orang seperti ini, sudah sering saya temui, cuma sampah penipu kelas bawah. Saudara-saudara. Saya sarankan usir mereka keluar. Orang seperti ini, sudah sering saya temui, cuma sampah penipu kelas bawah. Saudara-saudara, saya sarankan usir mereka keluar. Pesta ini adalah pesta penyambutan bos baru. Kalau kotor karena mereka, kita semua bisa kena masalah. Benard, Penipukeluar. Ayah, ada apa ini? Orang di foto. Kenapa saya? Tentu saja kamu. Hanya kamu. Kamu adalah manajer umum baru di Jinsheng International. Ini tidak mungkin. Tentu saja tidak mungkin. Karena ayahmu, orang tua ini, sedang berbohong, sungguh tua bangka tak tahu malu. Ayo semua, usir mereka keluar bersama saya. Keluar, keluar. Keluar. Aku ingin lihat siapa yang berani mengusir mereka.
Aku ingin lihat siapa yang berani mengusir mereka. Kenapa ketiga orang itu datang lagi? Apa Jin Dafa. Benar-benar punya status luar biasa? Bagaimana mungkin? Pergi. Kenapa kalian datang lagi? Fage. Kedua bos wanita datang untuk penipu tua. Mannequin. Dia benar-benar orang terkaya. Omong kosong, dia bau dekat dengan wanita kaya. Saya melihatnya. Diam. Percaya tidak, jika kamu berani bicara lagi, mulutmu yang bau ini tidak akan kamu miliki lagi. Hari ini aku datang untuk membuktikan Jin Tingting. Mulai hari ini, Jia. ditunjuk sebagai manajer umum grup Jinsheng. Ayah. Apakah ini mimpi? Bibi Zhang bilang aku manajer umum baru. Tentu saja kamu, hanya bisa kamu. Sekarang kamu adalah manajer umum proyek internasional Jinsheng. Direktur Sang, dia hanya gadis miskin. Bagaimana mungkin dia jadi manajer baru? Kelompok Moon Group ditambah saya. Identitas ratu finansial, Dan saya. Ratu Variety Show Suna. Apakah benar fotonya itu dia? Apakah dia benar-benar manajer baru? Zhang dan Jiang bilang begitu. Pasti tidak salah. bagaimana mungkin? Wanita itu tidak punya identitas apapun. Bagaimana mungkin baru datang sudah jadi manajer? Saya tahu. Zhang, Jiang, Su, kalian pasti tertipu oleh pria tua ini, kan? Dia menipu kalian, memberi jalan bagi Jin Tingting jadi manajer. Benar kan? Ayah Zhang Jiang. Pak Su, pria tua ini. Untuk membuka jalan bagi putrinya, baru bersikap rendah hati pada kalian. Omong kosong. Apakah saya bisa difitnah oleh kalian? Jelas kami yang berharap supaya dia suka kami. Apakah ini tidak masuk akal? Kecuali dia punya identitas lain yang dirahasiakan. Tampaknya. Kamu juga tidak bodoh kan? Dia sebenarnya siapa? Karena kalian ingin tahu. Maka akan saya beritahu. Nana, Wanita. Kamu mengekspos Fage. Suna, jangan gegabah. Apa kamu punya identitas khusus? Pak Su, tolong biarkan aku tahu, ceritakan siapa dia sebenarnya. Karena kalian semua ingin tahu. Dengarkan baik-baik. dia, Adalah orang terkaya di negara ini. Tuan Jin. APA. Tidak mungkin. Pak Su. Kalian salah paham. Saya dan ayah tumbuh di desa. Itu sama sekali tidak. Dia itu orang kampung. Saya sudah selidiki dengan jelas, Pak Su. Jangan pura-pura menakuti saya, oke? Saya belum selesai bicara. Bro FA. Adalah perwakilan dari orang terkaya nasional, Tuan Jin. Perwakilan. Bro Eva itu orang yang rendah hati dan suka kehidupan pedesaan. Orang terkaya itu juga bilang biarkan Bro Eva jangan mengungkapkan identitasnya. Agen. Kok bisa begitu? Nyaris mengkhianati FAG. Memang wanita. Tapi untuk menghadapi si bodoh silang. Juga oke. Ayah, apa semua ini benar? jangan percaya mereka debut palsu. Tapi tidak seperti bercanda. Jangan buang waktu dengan orang bodoh. Bukan urusanmu. Hari ini tidak ingin bertengkar. Apa yang kalian lakukan terhadap FAG tadi, akan saya balas 10 kali lipat. Zerang. Tuan Jiang, Tuan Jiang. Tuan Jiang, saya salah. Mohon maafkan saya. Chen Hao. Saya tahu tentang korupsi Chen Hao. Jika Anda lepaskan saya akan beritahu. Kamu bicara apa? Hal kecil ini tidak perlu kamu katakan. Saya akan menyelidikinya sendiri. Kesemutan. Ini adalah bukti yang saya kumpulkan mengenai korupsi Moses Chen di Golden Harvest International. Anggap saja itu hadiah perdana Anda. Bawa keduanya ke kantor polisi. Jangan. Aku salah. Aku salah. Tuan Kim, giliran Anda mengumumkan dimulainya pesta. Hari ini ada sedikit kejadian mendadak. Masalah sudah terpecahkan. Selanjutnya, silakan semua menikmati pesta kita. Profit.
Waktu itu kamu kabur, hari ini jangan kabur lagi. Jangan dengarkan dia. Malam ini, ke rumahku ya. Tidak, ke rumahku, ke rumahku. Punyaku, rumahku. Brofa milikku. Punyaku. Kalian lagi ngapain sih? Kalau hari ini kamu berani pulang sama salah satu dari mereka, aku bakal tinggal di rumahmu. Vanita. Kalau kamu berani pulang sama salah satu dari mereka, aku bakal tinggal di rumahmu. Wanita. Ayah. Kamu yakin pekerjaan ini datangnya dari sumber yang benar? Ting-ting, kamu seharusnya tidak hanya menonton. Kamu punya pekerjaan sekarang dan sudah mulai bekerja. Cepat urus dokumen. Aku akan bekerja sekarang. Bagus. Anak perempuan sibuk. Hari-hariku yang santai akan segera tiba. Ketua. Ada APA. Setelah putri besar mulai bekerja, dia sudah menangani masalah korupsi di Jinsheng International dan Jinsheng Construction. Chen Hao dan Xie Lang yang korupsinya parah sudah ditangkap. Bagus sekali. Ternyata benar-benar anak perempuan dari aku, Jin Dafa. Si Xialang ITU. Sudah masuk. Bagus. Ya, sekarang nona muda mengurus hal-hal dengan tingkat kemampuan yang mendekati Anda. Kelihatannya, memang sudah saatnya. Pergi beritahu, akan umumkan identitas. Mengumumkan bahwa Ting-ting adalah satu-satunya pewaris saya. Baik. Tunggu. Jangan lupa saat mengundang tokoh terkenal di industri ke desa Hailong. Ting-ting suka keramaian. Baik. Pak Lin. Hazel Penyelidikan, Anda Tidak Terlibat. Dalam kasus korupsi ini, Anda sekarang dibebaskan. terkutuklah Jin Dafa dan Jin Ting-ting. Mereka membuat saya ditangkap, bahkan kehilangan pekerjaan. Sekarang Chen Hao juga masuk, siapa lagi yang bisa membantu aku? 3 wanita itu, apa yang membuat mereka bisa sampai ke posisi sekarang? Bukan karena dukungan dari Sang Taipan? Bahkan Jinsheng hanya sebagian kecil dari kekayaan Sang Taipan. Apa? Karena kalian ingin tahu. Dengar baik-baik. Dia Adalah Taipan negara, Tuan Zhen. Tunggu. Zhang Mingyue dan mereka bertiga adalah teman dekat si Taipan. Kini Jin Dafa malah berurusan dengan mereka. Maksudnya, Jin Dafa memanfaatkan kesempatan sebagai perwakilan Taipan untuk bersaing wanita dengan si Taipan. Maksudnya, Jin Dafa memanfaatkan kesempatan sebagai perwakilan Taipan untuk bersaing wanita dengan si Taipan. Jin Dafa dan Jin Ting-ting. Hari-hari baik kalian telah berakhir. Saya sekarang akan melaporkan ke Taipan atas tindakan kalian. Saat itu, kalian berdua mungkin bahkan tidak berani membela diri. APA, kamu bilang Pako berencana mengumumkan pewarisnya. Dalam acara besar seperti ini, tidak mungkin aku absen. Kamu segera siapkan hadiah untukku. Semakin mahal semakin baik. Ini kesempatan terakhirku. Posisi istri Tuan FA. Aku harus mendapatkannya. Bawakan gaun malam jahit emas untukku, aku mau memakainya untuk melamar Tuan FA. Oh ya, bawa juga batu rubi darah merpati itu, aku mau memberikannya ke Ting-ting. Kalau mau jadi ibu tiri Ting-ting, aku harus menunjukkan niat baik. Bos Hang, batu rubi darah merpati itu tak ternilai harganya. Apa Anda benar-benar rela memberikannya? Tidak ada apapun. Apa yang lebih penting daripada menjadi wanita FAG? Pak Su, proyek bernilai miliaran ini mau ditinggalkan begitu saja? Proyek selalu ada kapan saja. Tapi momen FAG ungkap identitas gak sering terjadi.
Saat itu, pasti mereka berdua juga akan hadir. Kegakpo Kawasang. Aga harus jadi milik aku, Suna. Bagaimana mungkin Bisa sedemikian misterius? Aku sudah kirim orang mencari beberapa hari, tapi gak ada jejak sama sekali. Berita besar terbaru. Orang terkaya dunia 2 hari lagi. Mengadakan upacara pengumuman. pewaris di desa Hailong? Ini juga penampilan publik pertama kali sang miliarder. Benar-benar ketekunan pasti membuahkan hasil. Jindava, saat senangmu telah berakhir. Chant. Pak Jin, semuanya sudah hampir datang. Ting Ting, saatnya pulang kerja sekarang. Penasihat hukum Ginseng. Sekarang sudah sampai di pintu desa, pergi jemput. Baik. Kembali. Pak, kenapa tiba-tiba ada banyak orang penting di rumah? Kamu tidak membuat marah siapapun sampai mereka datang ke rumah kan? Jangan khawatir, nanti kamu akan tahu. Ayo. Bu Liu, bukankah kamu menggembala sapi di belakang bukit? Kenapa memakai edisi terbatas LV? Gadis kecil. Bibi, sebenarnya aku simpan Ferrari di belakang buki. Ferrari. Jangan bercanda. Hei Chen Erdan, kenapa kamu bawa pedang musim semi budiman ke sini? Tentu saja untuk hadiah buat kakak Ting Ting. Kudengar hari ini akan diumumkan pewarisnya, harus ada barang yang bikin terpesona. Pedang musim semi budiman. Bukankah ini harta dari zaman alat perunggu? Ya, Adik, ini adalah kakak iparmu. Dikirim khusus ke Inggris, diawasi orang, dijahit tangan selama 2 bulan. Baru dikirim pagi ini. Selamat melanjutkan bisnis keluarga. Ya ampun. Ini terbuat dari kulit buaya, Hermes. Kotaknya juga. Dari kayu gaharu? Ada apa? Kamu suka? Besok aku suruh orang kirimkan untukmu. Kalau tahu kamu suka, aku gak bakar buat kayu api. Semua sudah dewasa, kok masih main rumah-rumahan? Ini bukan main rumah-rumahan. Ah, YK, Tinting. Ini semua barang beneran. beneran. Gak mungkin. Pak, sebenarnya kalian ngapain sih? Ting Ting, Bapak man, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ting Ting. Nak, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Jujur saja, sebenarnya ayah adalah Jindava. Apa kamu pikir cuma pakai setelan khusus jadi orang terkaya? Shilang. Ini tidak diterima. HMPH. Semuanya, jangan salahkan aku kalau tidak mengingatkan kalian ya. Jindava itu cuma agen dari grup Ginseng saja. Bukan orang terkaya. Orang terkaya selalu misterius. Para tamu yang hadir tidak pernah melihat wajah aslinya. Menyamar jadi dia juga tidak terlalu sulit. Jindava, kamu dan ketiga wanita cantik itu jelas bergantung pada orang kaya. Di belakang malah bersekongkol dan mengkhianati orang kaya, sungguh tak tahu malu. Shilang. Ketiga tante teman ayahku, sarankan bicara lebih sopan. Saat bertemu orang kaya, melaporkan kalian. Bukan hanya tangan dan kaki yang akan terpotong, saat itu lihat saja bagaimana aku menghancurkan kalian. Gadis cantik. Erdon. Tadi tangan mana yang Shielang sentuh dari Ting Tingku? Hancurkan tangannya. Jindava, kamu benar-benar bisa berpura-pura. Aku tanya banyak orang, termasuk dari desa Hailong, mereka bilang kalian berdua hanya orang desa asli. Begitu saja, masih bisa berpura-pura, masih bisa sombong. Sekarang aku saranin kalian berdua,
Segera sujud dan minta ampun padaku. Siapa tahu aku lagi baik hati bisa tunda sehari laporin kalian ke orang kaya. Kamu senyum apa? Aku senyum karena kamu terlalu bodoh. Kamu bilang apa? Shilang. Kamu begitu yakin kalau FAG adalah agen dari grup Jinsheng. Tidak penasaran kenapa kami harus mengganggu FAJ. Kemarin sudah dengar. 3 wanita besar. Bertarung demi seorang pria. Sepertinya rumor itu benar. Maksudmu? Jinda FA adalah orang terkaya kan? 3 tahun lalu, ayahmu membantu pria tua. Tidak kusangka dia mengklaim dirinya orang terkaya. Bukan hanya memberikan cek, juga memaksa aku jadi manajer eksekutif kelompoknya. Sungguh tidak tahu malu. Memanfaatkan status orang kaya untuk menipu kita. Ini kan khas petani dan ular. Semua sudah dengarkan? Jin Dafat mengaku dia agen. Sekarang ada buktinya di sini. Aku lihat bagaimana kamu mau berdalih. Shielang, pelajaran di stasiun TV terakhir belum cukup ya. Datang ke sini buat keributan. Aku akan bikin kamu ingat hari ini. Berani mengancamku? Kamu. Oh, Semua. Kalian tidak penasaran? Pewaris terkaya diumumkan? Acara besar seperti ini kenapa tidak diadakan di villa mewah di bukit? Malah diadakan di desa Kumuh Hailong? Kenapa? Kenapa? Karena orang ini dan mereka. Sudah bersekongkol, mereka ingin mengubah hadiah kalian menjadi uang dan menyimpannya. Seiya Tayuari ini Tuan Jin Mangumum Kampowarisnya, pagi-pagi sekali. Beli tiket pesawat untuk pulang. Tuan Jin berubah pikiran hari ini. Begitu megah acaranya. Tentu saja ini pengumuman pewaris, harus meningkatkan gengsi acara untuk Nona, bukan? Hari ini saya harus beritahu orang terkaya, tampaknya dia terlalu memanjakan kamu sebagai agen. Tunggu, waktu pengumuman pewaris tinggal kurang dari 10 menit lagi. Kenapa orang terkaya belum muncul? Orang terkaya tidak akan datang, karena acara ini hanyalah kedok mereka untuk mengumpulkan uang di belakang orang terkaya. Ini terlalu berani. Mereka sama sekali tidak menghormati orang terkaya. Ayahku enggan melakukan ini. Sialang. Jangan lupa, grup Jinsheng dan aku, Jin Dafa, sama-sama bermarga Jin. Dari dulu selalu Kim Dafa. Siapa tahu mungkin kamu ubah nama belakangmu untuk dekat dengan Kim Sheng Group, kan? Dan kamu juga. Kim Ting Ting. Jangan kira aku nggak tahu bagaimana kamu dapetin posisi manajer itu. Kim Dafa memaksamu masuk dengan mengorbankan sepupuku, bahkan memaksanya ke jalan buntu. Sudah lama dengar bahwa kerja di Kim Sheng Group berantakan. Nggak nyangka berantakannya segini parah. Reputasi baik orang kaya ini hancur karena orang-orang begini. Shielang, kamu berani bilang di depan semua orang alasan sebenarnya Chen Hao dipecat? Tentu karena Identitasmu. Bertindak semaunya, suka memecat. kamu. Hei! 11 Lang, apa benar kamu tidak pernah berpikir, kenapa aku mengadakan pesta ini di desa Hailong? Bisa mengundang begitu banyak tokoh terkenal industri datang. Bukannya mengandalkan status orang kaya, menakut-nakuti mereka ya? Saudara-saudara, jangan tertipu oleh Jin Dafa ini. Entah benar atau tidak, hadiah ini diberikan kepada orang kaya. Karena orang kaya tidak hadir, tentu kita harus mengambilnya kembali. Sebuah pesta, membuatku melihat jelas dengan siapa keluarga Jin ingin bekerja sama, orang-orang seperti apa mereka. Assistantly. Nanti buat daftar perusahaan yang membuat keributan hari ini di lokasi dan umumkan mereka. Grup Jinsheng tidak bekerja sama dengan orang-orang seperti ini. Wah, kamu pandai berpura-pura, ya. Memang jago kamu, semua orang tahu asisten Lee selalu di sisi orang kaya. Di mana asisten Lee? Kenapa tidak bersamamu? Sendirian masih mau cari orang lain buat menggantikan? Mending pikir-pikir kalau tidur malam nanti bantalnya ditinggikan. Wah kalian, si Jin Dafeng ini mau buat kalian jadi bodoh. Kalau kalian gak bereskan dia sekarang, nanti uang kalian bisa masuk kantongnya.
Bayar uangnya. Bayar uangnya. Bayar uang. Bayar uang. Bayar. Jin Dafeng ya. Kamu mau bereskan saya, kan? Coba kita lihat, siapa bereskan siapa duluan hari ini. Yangan. Hati-hati, berhenti. Asisten Lee. Kau datang, aku harus bertemu orang terkaya. Kalian semua tertipu, si Jin Dafa. Mendekati orang terkaya karena suka padanya. Bersaing wanita dengan orang terkaya, asisten Lee, tangkap dia. Dia itu. Maafkan aku terlambat, TN Jin. Kau panggil dia apa? Sekarang asisten Lee juga datang dan menghormati Jin Dafa sebagai TN Jin. Yang bisa dihormati asisten Lee seperti ini, selain orang terkaya, tidak ada orang lain. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jin Dafa si miskin, bagaimana mungkin dia jadi orang terkaya? Ayahku adalah orang terkaya. Asisten Lee, kamu pasti sudah disuap olehnya. Berani-beraninya menggertak putriku. Xie Lang, kamu masih belum memikirkan apa yang aku katakan hari itu. Ini semua pasti aktor bayaranmu kan? Jin Dafa, kamu miskin begini, uang untuk bayar aktor. Jangan-jangan itu uang kotor yang didapat Jin Ting Ting dari menemani minumnya. Haha. Mau mati masih keras kepala. Penggakro Wu. Saudara-saudara, saya Wu Tao, pengacara pelaksana grup Jinsheng. Atas keinginan Tuan Jin Dafa, mulai hari ini putri tunggalnya, Jin Ting Ting, menjadi satu-satunya pewaris sah grup Jinsheng. Bukankah ini merek khusus dari tim pengacara grup Jinsheng? Begitulah kira-kira. Yang berani meniru di pasar. Jinsheng bisa membuatnya kehilangan. Pabrik dan buku catatan bersih-bersih. Apa? Jin Dafa memang orang terkaya. Ayah, apa ayah orang terkaya? Pak Kim. Pak Kim, saya memang buta mata. Maafkan saya, jangan perlakukan saya seperti ini. Biar saya selamat, abaikan orang kecil seperti saya. Jadi di mata kamu, orang yang tidak punya status layak diinjak dan dibuli, begitu? Bukan, bukan. Saya tadi hilaf. Ting Ting. Teman lama, bantu bicara, biar dia lepaskan saya. Tolong Ting Ting, lepaskan saya. Tidak mungkin, itu balasan. Biar rasakan akibat perbuatanmu. Ting Ting, lepaskan. Manusia itu tidak pernah terbagi menjadi kelas-kelas. Orang seperti kamu suka bertingkah di depan, orang yang tidak berkuasa dan baik hati. Sebenarnya kamulah sampah terbesar di masyarakat ini. Ya, saya memang begitu. Saya mengumumkan. Mulai hari ini, seluruh kota memboikot Xie Lang. Siapapun yang menerima dia sama saja melawan keluarga Jin. Tuan Jin. Bang Fa hebat, kami semua mendengarkanmu. Yang dikatakan Tuan Jen benar. Sampah seperti ini tidak punya hak untuk memiliki pekerjaan. Jangan banyak bicara, kamu juga ikut tadi. Sesuai aturan kamu juga harus diblokir. Aku ditipu oleh bocah nakal ini. Pak Kim, bijaksanalah. Panggil pengawal. Ini adalah akibat dari pengkhianatan terhadap keluarga Kim. Pak Kim, aku akan lakukan apa saja untukmu. Jangan putuskan mata pencarianku, atau aku tidak punya masa depan. Bawa pergi. Pak Kim, Pak Kim. Baiklah semuanya, jangan biarkan sampah ini mengacaukan suasana kita. Pesta terus berlanjut. Ting Ting, aturan keluarga Jin, tidak boleh pamer kekayaan. Jangan salahkan ayah karena menyembunyikannya darimu. Ayah, aku tidak pernah menyalahkanmu. Namun karena engkau ayahku, aku tidak ingin melihatmu menderita. NAK. Ayah juga tidak mau melihatmu menderita. Nanti ayah janji, semua hal akan diberitahukan padamu. Aku juga mengerti. Kamu satu-satunya anak perempuan ayah, seharusnya ayah tidak melukaimu demi hal yang tidak penting. Melukaimu. Oke, sudah sepakat. Siapa yang bohong dia jadi anjing. Siapa yang bohong dia jadi anjing. Hari ini, saya mengundang kalian ke desa Hailong untuk memperkenalkan pewaris tunggal keluarga Jin kami. Putri saya, Jin Ting Ting.
Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Silakan duduk dan makan sesuatu. Dafa Jie. Soal Ting-Ting sudah jelas. Sekarang gimana kalau kita bicarain soal kita? Sebenarnya sebelum saya datang, saya udah punya jawabannya. FAG. Jangan bikin penasaran, cepat bilang. Iya benar. Saya pilih. Kamu.